Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Wahida, NIM 0301192073, mahasiswi PAI 3 semester 5, Stambuk 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya pada kelas 11 tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah sudah berdiri sejak 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, daulah ini termasuk daulah terbesar setelah Daulah Umayyah, yang daerahnya itu ada Jazirah Arab, ada Irak, Persia, serta Syam dan Mesir. Seperti yang akan saya tampilkan di peta berikut ini. Baiklah, untuk submateri yang pertama, yaitu tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Jadi, kebangkitan Daulah Abbasiyah itu dimulai saat ada gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah di Andalusia pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian, Daulah Abbasiyah merupakan suatu lambang kejayaan umat Islam pada masa klasik. Jadi bisa dibilang Daulah Abbasiyah termasuk menjadi daulah pada masa keemasan umat Islam. Dan Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad, yaitu dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi, dan didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah. Kemudian, Daulah Abbasiyah dinamakan Abbasiyah karena pada saat itu daulah tersebut didirikan oleh keturunan Abbas paman Nabi SAW. Nah, kemudian daerah-daerah yang dikuasai oleh Daulah Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Mahdi yaitu wilayah Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Kemudian untuk submateri yang kedua yaitu tentang Khalifah Daulah Abbasiyah. Jadi selama setengah abad, pemerintah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 orang khalifah yang memberikan kontribusi pada kemajuan Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, dan yang kedua Muhammad Al-Mahdi, kemudian yang ketiga Harun Al-Rashid. Untuk submateri yang ketiga yaitu periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Nah, pada periode pertama dimulai pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Dan pada periode pertama dinamakan Persia pertama. Pada periode pertama yaitu Abu Abbas Daulah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Al-Rashid, Abdullah Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, Abu Ja'far Al-Wathiq. Dan pada periode kedua ada beberapa khalifah yaitu Al-Mutawakkil, Al-Munzir, Al-Mu'sain, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tahid, Al-Muktafi, Al-Muqtadi, Al-Qabir, Al-Rodi, Al-Mutaqi, dan yang terakhir Al-Muktafi. Pada periode ketiga yaitu ada Al-Muktafi, Al-Muti, At-Ta'i, Al-Qadir. Pada periode keempat ada Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mutazir, Al-Mushtarid, Al-Rashid, Al-Mustafi, Al-Muntajid, Al-Mustadi, dan yang terakhir Al-Nasir. Pada periode kelima ada Az-Zahir, Al-Muntansir, dan Al-Mu'tasim, Al-Musta'shim. Untuk materi yang keempat, penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Pada masa itu berdiri juga Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam selain Daulah Abbasiyah di Andalusia Eropa, berarti wilayah dakwah Islam semakin luas dan semakin sukses. Dan untuk submateri yang kelima yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor politik. Contohnya pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar ke Baghdad. Kemudian kedua, faktor sosiografi. Contohnya meningkatnya kemakmuran umat Islam. Kemudian ada pula indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan ilmu keagamaan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian perkembangan peradaban yang menjadi indikator kemajuan Daulah Abbasiyah. Dan untuk submateri yang ke-6 tentang sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama, pimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pimpinan tertinggi. Yang kedua, wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi, disebut juga dengan istilah An-Nizamul Idari Al-Markazi. Yang ketiga, tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah, ditetapkanlah tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Yang keempat, angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertera atau sudah tertata di bawah Diwan Jundi, terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Yang kelima, Baitul Mal, yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Dan yang keenam,
Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah dicampuri urusan-urusan kehakiman. Dan untuk materi yang ketujuh, kemunduran Daulah Abbasiyah yang dipengaruhi faktor gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antar bangsa, dan kemerosotan ekonomi, serta konflik keagamaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.